Hello, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Oke, di video kali ini aku mau ajak kamu untuk cari tahu sebenarnya apa sih yang kamu cari dari sebuah karir. Coba ya, kita bahas ya. Nah, di sini sebenarnya aku mau ajak kamu untuk cari tahu apa yang kamu cari. Cari dari sebuah karir. Ibaratnya kayak apa yang kamu cari dari sebuah rumah. Kamu butuh rumah yang seperti apa? Yang kamarnya dua, yang WC-nya satu lantai misalnya. Atau kamu butuh rumah yang luas tanahnya 1 hektar karena kamu mau ngebangun rumah full 1 hektar, 1 hektarnya dijadiin rumah dengan spesifikasi yang kamu mau. Nah, apapun yang nanti kamu desain di dalam rumah itu terserah kamu gitu. Nah, sekarang pengen tahu kamu cari apa dari sebuah karir. Karena nanti bakal menentukan spesifikasinya. Misalnya, yang umum deh ya. Orang cari karir buat uang. Yang kedua, misalnya ini misalnya aja sih. Pride sama yang ketiga kesibukan karena gabut. Oke. Nah, ketika kamu berkarir buat cari uang, maka kamu bakal nyari rumah yang bisa bikin kamu produktif. Rumah yang nanti tuh di kamar-kamarnya tuh bisa ngehasilin uang. Kalau misalnya di digital marketing berarti karir-karir yang bisa menghasilkan uang atau pekerjaan-pekerjaan yang bisa menghasilkan uang. Misalnya di digital marketing yang sangat banyak bisa menghasilkan uang adalah jadi influencer. Di sini uangnya cash and carry. Kamu belajar digital marketing buat menjual dalam tanda petik diri kamu, jasa kamu lewat follower kamu yang banyak untuk dapat endorse atau affiliate marketing. Misalnya. Yang jelas kamu di sini bakal membangun sebuah rumah yang nanti bisa menghasilkan uang sebanyak-banyaknya buat kamu. Sekarang kita ambil contoh yang Pride. Kalau misalnya di digital marketing, untuk Pride, kayak pekerjaan ini adalah sebuah kebanggaan. Misalnya, contoh aja sih, sebenarnya profesinya bisa yang lain, tapi yang aku ingat sekarang untuk Pride di digital marketing adalah ads manager misalnya. Atau apa ya istilahnya. Jadi yang kayak kamu ngerasa bangga kalau kamu bisa mengeluarkan budget seminim mungkin or seoptimal mungkin dengan hasil yang semaksimal mungkin dan itu bikin kamu pride misalnya. Itu bikin kamu bangga sama diri kamu sendiri. Atau misalnya yang ngobrolin soal pride itu di digital marketing apa ya? Hmm, misalnya ya digital marketer itself. Atau mungkin di sini funneling. Kamu bisa bikin funnel yang conversion rate-nya bisa sampai 10%. Bangga. Bangga jadi aku gitu. Misalnya, oke. Okay. Atau yang ketiga, misalnya kesibukan. Digital marketing fokus ke sosial media. Media management. Kayak intinya kamu pengen sibuk, kamu bikin konten sebanyak-banyaknya buat diupload di sosmed. Yang jelas kamu sibuk. Nggak peduli soal uang, nggak peduli soal kebanggaan. Yang penting kamu sibuk. Sosial media manajemen. Atau mungkin
kamu pengen masuk di dunia branding agar kamu bisa menyibukkan diri untuk membuat sebuah brand terkenal. Ini nggak harus ya, tapi ini cuma contoh doang gitu. Karena pada akhirnya apa yang kamu cari ini bakal menentukan profesi. Apa yang kamu cari dari sebuah karir diibaratin kayak kamu tuh punya rumah, nanti tuh di kamarnya tuh mau kamu isi apa gitu. Bentuk kamarnya mau kayak gimana? Bisa jadi kayak gini atau bisa jadi mungkin satu hall ini dijadiin satu kamar atau apa nggak tahu. Tapi yang jelas pada akhirnya setelah kamu tahu apa yang kamu cari, itu nanti bakal nentuin profesi dan bakal nentuin kamar-kamar yang ada di rumah karir kamu itu. Misalnya, kamu mau jadi influencer, maka di sini kamu perlu punya atau perlu tahu gimana caranya bangun apa namanya engagement sama audience. Terus yang blok besar ini misalnya kayak tahu deal-dealannya, deal making gitu. Gimana caranya nge-closing endorsan, gimana caranya ngajak orang buat ayo collab dan segala macam. Terus di sini mungkin ada sosial media, media manajemennya juga, manage gitu. Nah, pada akhirnya kalau untuk di satu profesi, si bilik-bilik ini nanti punya keahlian-keahlian tertentu. Yang nanti si bilik influencer ini atau kamar influencer ini nanti jadi satu blok yang pada akhirnya bisa juga nanti di sini misalnya karena kamu influencer dan juga bisa ngebangun engagement dan bisa deal making, kamu bisa kerja jadi branding juga gitu. Project branding based on endorse. Tapi yang jelas nanti di sini si branding ini juga punya kemampuan-kemampuan tertentu lagi. Yang nanti tuh jadi kamu tuh mulai melihat secara gambaran besar rumah yang mau kamu punya seperti apa. Di dalamnya itu ada kamar profesi, yang di kamar itu tuh ada entah itu kamu mau bilangnya ruangan atau misalnya mau dibangun lagi sekat-sekat atau entah itu misalnya mau dibangun buku atau apapun itu di dalamnya, yang jelas di dalam kamar itu tuh nanti ada sekat-sekat skill yang kamu butuhkan untuk bisa sukses berkarir di bidang itu. Oke, jadi penting nih, coba tentuin dulu apa yang mau kamu cari dari sebuah karir. Coba tulisin di komen, oke? Thank you guys for watching. Dan langsung aja subscribe, terus nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya.